Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Abah. Salam. Gimana kabarnya, Ini Bah? berapa hari kita nggak ketemu? Iya, berapa hari ya? 3 hari ya, 3 hari nih Iya. nggak ketemu nih. Mm-mm. Mm-mm. Dan senang sekali kembali ke sini, Abah, menyapa Mm-mm. rekan-rekan semua dan akhirnya Ya, bisa ada waktu kembali nih untuk kita ya, ngobrol-ngobrol di pagi hari bareng ya, sama Abah. ya. Lagi Oke. rame Abah di Jawa Timur Iya, itu OTT penangkapan-penangkapan loh. oleh KPK ya. Iya. Wah, Gimana mungkin Abah kalau Abah melihat penangkapan-penangkapan ini yang lagi rame ini, Bah? saya nggak tahu bahwa yang jelas kayak wali kota Madiun itu prestasinya bagus sekali. Tapi kan ya kita taunya lahiriah itu yang di dalamnya kan kita nggak tahu. Satu. Kedua, praktek seperti yang dilakukan ini kan kelihatannya merata ya. Sehingga sebetulnya apakah nasib-nasiban ya, ada yang nasibnya jelek ketangkep, ada yang nasibnya baik tidak ketangkep. Tetapi apakah hanya wali kota Madiun yang sama wali kota mana? Sama Yang wali kota satunya mana Pati satunya? ya, Mbak? Pati, Pati, Hah? Bupati Oh, wali Pati kota itu. Pati. Oh iya, Pati ya, Bah. dua-duanya saya kenal. Dua-duanya saya kenal. Ya. Nah, saya kira saya kembali kepada tesis saya tadi bahwa rasanya yang seperti itu umum dilakukan, hanya nasibnya ada yang jelek, ada nasibnya ada yang tidak baik begitu. Nah, sehingga sebetulnya apakah penangkapan-penangkapan ini akan eh, memberantas yang disebut korupsi seperti itu. Rasanya kita harus membicarakan sistem ya. Karena kalau sistem tidak berubah, maka kita akan terus kehilangan orang-orang hebat, orang-orang berprestasi, begitu. Sehingga katakanlah Amerika yang kemarin disebut kok Amerika itu Islami sekali ya, yang korupsi sedikit, yang maling sedikit, yang menipu sedikit, padahal ya, itu ajaran Islam misalnya begitu. Saya menyebut Islam karena yang ditangkap ini kan semua Islam. Nah, nah maka berarti kan sistem. Nah, sistem yang membuat orang-orang yang baik, orang-orang dalam pengertian berprestasi, itu terhindar dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Karena kalau sistemnya tidak diubah, maka kita akan terus kehilangan orang-orang berprestasi yang nasibnya tidak baik, tetapi kita akan dapat orang-orang yang tidak berprestasi tapi nasibnya baik. Nasibnya baik itu ya itu tadi tidak ketangkep begitu. Bagaimana menurut Anda? Halo? Iya, Abah. Saya Hmm. pribadi juga, ya, saya pribadi juga melihatnya kan jangan sampai akhirnya adanya KPK ini jadi bisa dikatakan ya senjata politik gitu loh. Bukan jadi tugas utamanya memberantas korupsi, tapi tadi untuk jebakan-jebakan apes, jebakan Batman jatuhnya ya kan ya. Nah, Kita tapi tidak kan ingin kita belum itu tahu terjadi apakah ini gitu. motifnya politik atau motifnya bukan politik kan kita nggak tahu. Tapi jadi saya menjauhkan diri dari sikap itu bahwa oh ini politik, ini bukan politik. Itu harus ada indikasi-indikasi yang menyertainya. Kalau saya lebih mempersoalkan sistem, kan harus ada sistem yang bisa menghindarkan orang untuk melakukan itu. Kalau peristiwa-peristiwa seperti ini terus terjadi dan kita kehilangan orang-orang berprestasi, sementara yang nasibnya baik tidak ketangkep, padahal melakukan hal yang sama, maka maka itu tadi kita harus mempersoalkan sistem. Berarti ada sistem yang salah di sini. Nah, yang saya khawatir adalah begini, orang-orang yang berprestasi itu biasanya sering disebut di media, termasuk di tulisan saya. Kemudian karena dia sering masuk ke media, karena
wartawan tertarik untuk memberitakan prestasinya, maka dia cenderung istilah lama itu bisa orang memanjat pohon yang sangat tinggi. Dan hukumnya siapa yang manjat pohon lebih tinggi, maka anginnya lebih kencang. Begitu. Nah, kecenderungannya orang-orang yang berprestasi berarti menonjol. Karena menonjol, maka dia menarik untuk dipersoalkan, menarik untuk diintip, menarik untuk disasar. Begitu. Nah, kalau ini terjadi berarti ada sistem yang salah. Nah, misalnya begini, ada tesis, saya lupa siapa yang ngomong, bahwa 80% atau 90% peristiwa-peristiwa seperti ini itu akibat laporan dari dalam. Akibat laporan dari dalam. Artinya bisa saja bahwa seperti wali kota Madiun atau wali kota Pati, itu sebetulnya dia merasa karena prestasinya tinggi, dipuji banyak orang, termasuk dipuji wartawan, maka kecenderungannya dia ini menjadi sorotan, begitu. Karena menjadi sorotan, maka banyak juga orang yang apakah awalnya usil, apakah awalnya sakit hati, karena kecenderungannya orang-orang yang berprestasi itu kan tidak mau menggunakan orang-orang yang tidak berprestasi. Itu sering saya menyampaikan bahwa orang baik biasanya kumpul dengan orang baik, orang berprestasi biasanya males menggunakan orang-orang yang tidak berprestasi, orang yang berprestasi biasanya kesel dengan orang yang tidak berprestasi, maka kecenderungannya orang-orang yang tidak berprestasi dan orang-orang yang katakanlah tidak menunjukkan kinerja yang baik biasanya tersingkir. Nah, di birokrasi orang-orang tersingkir seperti itu kecenderungannya adalah sakit hati. Sakit hati, kemudian melaporkan atau mencari-cari atau memang menemukan. Tapi ini bukan berarti bahwa semuanya begitu. Biarpun banyak yang sakit hati, kalau dia bersih, kan ya tidak akan bisa kan. Jadi di satu pihak ada yang sakit hati, di lain pihak memang dia menemukan pelanggaran. Ya sudah, makan empuk begitu. Sehingga saya sebetulnya pengen orang-orang yang berprestasi itu semakin hati-hati. Semakin hati-hati itu begini, harus tahu bahwa di sekitar saya, di sekitar internal saya, ini banyak orang sakit hati. Begitu. Nah, bukan memusuhi orang yang sakit hati itu, karena itu baik juga. Banyak orang yang sakit hati di sekitar kita itu baik juga. Kenapa baik? Karena bisa membuat kita lebih hati-hati gitu. Karena menyadari bahwa orang di luar kita banyak yang sakit hati, maka Hitler lah anak sekarang bilang ya, maka kalau beda dengan Hitler ya, Hitler itu kadang-kadang dia nggak kenal, tapi pokoknya nggak suka aja, pokoknya dia benci aja, misalnya seperti di medsos begitu. Nah, tetapi dalam kasus seperti wali kota Madiun dan Bupati Pati ini, dia bukan hanya Hitler, tetapi memang dia sakit hati. Karena apakah tidak terpakai, apakah jarang sekali yang motifnya itu perjuangan. Perjuangan itu, wah saya memang mau menegakkan keadilan, saya mau memang menegakkan kejujuran, sehingga siapa saja yang berbuat salah akan saya persoalkan dan akan saya adukan. Ini bukan begitu. Ini sakit hati. Nah, tetapi sekali lagi bahwa orang-orang yang berprestasi, tolong Anda harus sadar bahwa tidak semua orang suka Anda. Dan bahkan mungkin internal Anda ada masalah. Apapun penyebabnya, pokoknya ada masalah. Nah, kalau internal ada masalah, masalah itu berpotensi bahwa Anda akan disasar dalam bentuk apakah fitnah, apakah pengaduan, apakah memang Anda melakukan itu, kemudian dia merasa, ini dapat makanan empuk saya untuk menyerang dia. Karena dia
melakukan kesalahan. Misalnya Bupati Ponorogo ya, yang katanya ditangkap karena Ya. masalah uang-uang, katakanlah nyogok untuk menjadi pejabat tertentu, misalnya begitu di lingkungan pemerintah daerah itu. Nah, kan pasti bahwa yang seperti itu kan akan bocor. Saya heran ya, orang yang seperti Bupati Ponorogo itu kok tidak menyadari bahwa praktek seperti itu kan pasti ketahuan. Karena tidak menyangkut satu orang, tidak menyangkut dua orang, menyangkut beberapa orang. Kan pasti ketahuan. Kenapa ya tetap melakukannya? Sehingga kita kehilangan orang yang berprestasi di bidang pembangunan karena memang ditemukan hal seperti itu, yang itu tidak boleh begitu. Dan tapi kalau betul ya, kan saya tidak tahu apakah itu betul kan. Tapi kan kita kan mengikuti media dan keterangan dari pejabat yang bersangkutan. Tapi kalau betul memang, aduh, kenapa ya masih ada orang minta uang dari pejabat yang diangkat begitu. Nanti saya akan kapan-kapan lah bagaimana saya mengangkat seorang direktur utama bank terbesar tanpa tanpa dia tahu bahwa akan diangkat segala macam, berarti kan nggak ada hubungan apa-apa begitu. Nah, inilah kok bisa ya bupati minta uang kepada calon-calon pejabat di lingkungannya kalau dia mau menjabat itu. Nah, berarti kan praktek seperti ini kan merata. Masalahnya ada yang ketangkap, ada yang enggak. Masalahnya ada yang internal masing-masing itu eh, katakanlah sakit hatinya itu ya sakit hati, tetapi sakit hatinya 50 atau 60%. Tapi kan kalau nasibnya lagi jelek, ada yang sakit hatinya sampai 90%. Akhirnya ya mereka mengungkapkan, pasti kan nggak mungkin KPK tidak tahu kalau tidak ada informasi dari luar KPK. Jadi please tolong teman-teman yang berprestasi untuk bersih. Bersih, bersih itu suatu saat mungkin kita akan bicara apa itu bersih. Nah, tetapi jadi nanti kalau semua sudah bersih masih ada yang tangkap, nah kita bisa mencurigai ini apakah politik atau bukan. Nah, sementara ini kita sulit lah mengkategorikan apakah ini politik atau bukan. Begitu ya ini. Bagaimana Anda? Ya, 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 oke, oke, Abah. Tapi ini juga yang menarik, Abah, sebenarnya ya. Dari OTT yang terjadi berbarengan ini, keramaian KPK ini, kalau Madiun sendiri, saya juga cukup banyak tahu itu tentang sepak terjangnya Pak Maidi, begitu ya kan ya Hmm. sebelumnya. Hmm. Memang saya tahu pembangunan di Madiun bagus gitu ya kan ya. Nah, Hmm. berbeda ini dengan Bupati Pati. Kemarin Hmm. ini sempat ramai kan Bupati Pati ini bagaimana Hmm. melawan kemarin terkait dengan Hmm. kenaikan pajak yang mau dikenakan sampai Hmm. semua rakyatnya itu Ya. langsung naruh air mineral di kantornya gitu ya kan, dan memang aksinya besar-besar sekali waktu itu sampai level skala nasional viral ya begitu kan, jadi sorotan media dan juga publik se-Indonesia bahkan waktu itu. Jadi artinya sedikit banyak ada perbedaan ini ya kan ya dari Tidak masing-masing hanya daerah itu yang akhirnya sekarang perbedaannya, memang lagi jadi Aldi. sorotan. Tidak hanya itu Kalau kita perbedaannya. memang. Mhm. Perbedaannya tidak hanya itu. Apa itu, Kan Abang? ada juga bupati lain yang menaikkan pajak bumi bangunan jauh lebih tinggi dari yang di Pati. Tapi kenapa Ya. tidak dipersoalkan? Tidak dipersoalkan oleh masyarakatnya. Itu bagian dari yang apakah nasib, apakah bagaimana ya ini ya. Atau Anda bilang tadi ada masalah politik, dan politik itu kan tidak harus politik luas. Bisa saja itu kan politik lokal. Yes. Bisa saja politik lokal dan ya jadi kalau bilang politik ya tidak harus kita berbicara politik nasional, tapi bisa saja politik lokal, terus kemudian nanti merembet, berkembang ke politik nasional, bisa saja begitu. Oke, Abah, Iya. Mbak Elmi, Saya ini khawatir. ada pertanyaan dari netizen. Ini mungkin kami dari redaksi mau menyampaikan. Yang pertama ada pertanyaan jadi dari Heru Malang. Jadi dia
memberikan tanggapan bahasanya si pelapor kita mesti apresiasi. Oke, terus ada yang pertanyaan kedua nih Pak, refleksi diri, apa yang harus diperbuat dan masyarakat harus bagaimana untuk dapat pemimpin yang baik itu sekarang Pak, kalau gini terus gitu. Nah itu pertanyaannya Pak. Demikian. Ya, saya kira saya setuju sekali. Yang melaporkan itu harus dapat apresiasi. Dia tidak salah, tidak bisa, kok kamu lapor-lapor sih, tidak bisa begitu. Karena memang yang dilaporkan ternyata memang melakukan. Misalnya ini, kita belum tahu ya, ini kan masih berproses. Nah, lantas bagaimana kita memilih orang yang katakanlah berprestasi, tetapi juga bersih, dan bersih ini bersih agak begini. Saya punya semacam tesis begitu bahwa terlalu banyak orang bersih tetapi tidak bisa membuat kemajuan. Padahal kita ini pengen punya pemimpin yang bisa membuat kemajuan. Sekarang itu bukan berarti orang kotor, so-so, artinya ya kalau semua orang melakukan dan tidak apa-apa, kenapa saya tidak melakukan itu misalnya, pilih mana. Kadang-kadang kita terjebak pada pilihan-pilihan itu. Tetapi ketika pemilihan seperti wali kota Madiun, rasanya tidak pernah dalam proses pemilihan itu dipersoalkan bahwa kita nanti akan mendapatkan pemimpin bersih berprestasi, atau mendapatkan pemimpin berprestasi tidak bersih, atau mendapatkan pemimpin yang bersih dan berprestasi. Kita kan tidak tahu dalam proses pemilu itu, dalam proses pilkada kan isinya kan uang. Siapa yang memberi uang dan siapa yang begitulah begitu. Nah, selama itu masih ada kan tidak mungkin. Nah, kan tidak pernah berdebat masuk got yang ada kan begitu. Tidak membicarakan proses diskusi yang mendalam sampai terungkap misalnya bahwa dia pernah melakukan ini, dia pernah melakukan gitu. Kan mendingan sakit di awalnya dalam proses itu daripada sakit begini. Ini jadi saya terus terang kalau mau menjawab pertanyaan rekan ini, saya tidak punya jawaban karena terlalu banyak orang bersih tetapi tidak bisa membuat kemajuan. Untuk apa? Itu namanya bersih untuk dirinya sendiri. Dalam istilah saya, itu adalah orang yang pengen masuk surga sendirian. Padahal kita kan pengen masuk surga rame-rame. Begitu. Nah, ini yang sehingga kita sulit sekali. Kadang-kadang kita berada dalam spektrum bersih tapi tidak bisa membuat kemajuan. Anda mau dipimpin orang bersih tapi nggak bisa membuat kemajuan. Menurut saya, kan kita mau maju. Artinya daerah itu mau maju, kota itu mau maju, begitu. Nah, nanti kapan-kapan kita uraikan mengapa orang bersih itu sulit membuat kemajuan. Nah, tidak semua, pasti tidak semua. Ada juga orang bersih yang bisa membuat kemajuan. Tetapi kenapa pada umumnya orang bersih tidak bisa membuat kemajuan? Ini menarik kita bahas. Tapi ya saya kenal Pak Medi. Kalau Pak Dewa saya malah lebih kenal lagi yang di Pati itu karena dia kan dulu kan otaknya Partai Demokrat. Otaknya itu karena dia ketua bidang organisasi dan kader. Pokoknya kualitas kepartaian di Partai Demokrat waktu itu kan beliau yang memimpin begitu, sehingga saya kenal lebih baik, tidak akrab sekali, tidak kenal lebih baik. Juga karena istrinya kan orang Pacitan begitu, sehingga masih dalam lingkup di orang Madiun, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Ngawi itu punya organisasi namanya Pawitan Dirogo. Artinya Pacitan, Ngawi, Pawitan Dirogo, Magetan, Madiun, Ponorogo. Nah itu. Sehingga
kadang-kadang kumpul, ada paguyuban pawitan di Rogo, termasuk banyak tokoh-tokoh yang dari daerah itu sehingga kita kenal dalam rangka itu. Artinya saya kenal Pak Dewo bukan karena Partai Demokrat, kenal Pak Medi bukan karena Gerindra, ya mungkin lebih karena pawitan di Rogonya itu. Ya, begitu. Hafal ya, pawitan di Rogo. Oke, Ya, ya. pawitan di Rogo. Mm. Iya, Bang. Mungkin untuk juga menjadi bahan apa namanya dalam diskusi kita, jadi bahan pikiran di hari ini ya, sama kita bareng-bareng memantik di pagi hari gitu ya kan ya. Kita tahu nih seperti tadi Abah sampaikan bahwa harapan kita ini jangan menjadi hal yang membuat kepala daerah jadi males berkarya karena takut apes gitu. Harapan kita itulah kurang lebih ya kan. Ya, tetaplah menjadi yang berprestasi gitu kan Abah ya. Ya, begini. Mereka atau bapak-bapak, ibu yang sangat berprestasi, tolong lebih hati-hati. Karena di internal Anda Ya. tetap tidak semua orang suka Anda. Tetap banyak orang yang terus mengamati Anda dan bahkan mungkin sakit hati sehingga Anda betul-betul harus ekstra bersih. Dalam istilah saya, clean saja tidak cukup. Nanti kita uraikan kenapa clean saja tidak cukup, harus ada gandengannya begitu. Ya, begitu ya, Elia, pagi ini. Terima kasih. Saya sedih sekali bahwa Iya. Oke, mereka Abah ya orang kan ya. yang ya, karena terus terang saya sering ke Madiun karena kalau ke Magetan ke kampung kan saya mampir ke Madiun, makan pecel setidaknya. Makasih ya, kita mau olahraga. Terima kasih. Siap. Terima kasih Abang. Terima Oke, kasih Mbak siap. Eni. Terima kasih banyak, Abah. Dan juga tentunya untuk semua pemirsa ya, ramaikan terus pokoknya untuk this morning. Seperti hari ini ya kan ya, diskusi kita sangat seru sekali memantik aktivitas kita mulai dari pagi hari ini ya kan ya. Dan tentunya untuk Anda semua dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas, semangat pagi terus ya. Jadi Abah mau olahraga, saya juga mau ikutan mau olahraga. Eni, Ya, Abah. Eni, Ya. Anda pernah punya rambut sepanjang ini sejak kapan? Sejak kuliah sih, Abah. Oh gitu. Udah lama rambutnya panjang segini. Anda merasa ini rambut, penataan rambut yang tercocok untuk Anda? Iya, kalau rambut pendek belum pernah, Abah. Oke kok, bagus ya. Terima kasih. Oke, Eli, makasih ya. Terima kasih, Abah.